Berikutnya pemirsa kita akan lihat kabar. Ini adalah kabar mengenai sejumlah menteri yang hari ini berdatangan ke Istana Negara. Di tengah merebaknya isu reshuffle Rabu Pon yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2023 atau besok. Beberapa menteri yang terlihat mendatangi Istana Presiden adalah Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwi Dohon. Kemudian juga ada Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Ada juga Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi. Kemudian ada Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Isu reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin menguat setelah beberapa tokoh penting termasuk Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi pada 26 Januari lalu. Partai Nasdem yang kini membuat koalisi perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat disebut-sebut menjadi pemicu isu reshuffle tersebut. Namun sejumlah menteri yang hadir ke Istana Negara untuk rapat enggan membenarkan soal reshuffle Rabu Pon 1 Februari esok. Iya Pak Bos. Ini Bu Ani ya? Bagaimana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para menterinya, apakah masih berlangsung hingga saat ini? Dan juga apakah kemudian nanti besok tentunya kita bisa lihat ada reshuffle yang terjadi di Kabinet Indonesia Maju. Kita akan dengarkan langsung saja informasi terbaru dari rekan kami Yasin Idris yang akan mengabarkan. Silakan Yasin. Ya pemirsa, memang tadi sejak pagi sampai dengan sore hari banyak agenda Presiden, diantaranya adalah membahas masalah energi yaitu tentang holding PLN, kemudian tadi dilanjutkan juga dengan pembahasan masalah beras yang juga tadi datang Kepala Bulog ke sini bersama dengan Menteri Perdagangan juga. Nah diantaranya tadi sudah kita saksikan bersama banyaknya menteri-menteri yang datang ke sini. Tadi kami bersama dengan para wartawan lainnya ini meminta tanggapan mengenai apakah betul besok dipastikan akan dilakukan reshuffle. Jika memang benar maka itu adalah reshuffle yang keempat di periode kedua Presiden Jokowi ini menjabat. Namun sebagian dari para menteri ini ada yang tidak mau menjawab. Untuk Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dia mengatakan tunggu saja hari Rabu besok karena biasanya memang wartawan ini menunggu pada hari Rabu Pon yang digunakan oleh Presiden Jokowi untuk melantik pejabat-pejabat untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Namun berdasarkan dengan pengalaman periode-periode sebelumnya, jikalau ada reshuffle biasanya Presiden Jokowi ini memanggil yang bersangkutan untuk datang ke istana, kemudian diajak berdiskusi secara empat mata. Namun kami pantau sejak sore tadi sampai dengan malam hari ini tidak ada satupun yang datang melewati pintu biasa pejabat-pejabat masuk. Dan pada malam hari ini pun Presiden Joko Widodo diagendakan akan menghadiri acara hari peringatan ulang tahun PSI yang akan diadakan pada pukul 7 malam ini tadi. Dan kami pantau Presiden Jokowi pun sudah melakukan persiapan untuk menuju ke sana. Dan kita ketahui bersama bahwa adanya kabar reshuffle ini semakin menguat dikarenakan adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 26 Januari lalu sehingga membuat publik ini menyimpulkan akan ada reshuffle menggantikan 3 menteri dari Partai Nasdem. Namun sampai dengan saat ini kami masih belum bisa memastikan apakah besok benar ada reshuffle atau tidak. Kemudian yang kami pantau juga jikalau nanti Presiden Jokowi ini melakukan reshuffle terhadap 3 menteri dari Partai Nasdem, tentunya ini akan ada 3 pilihan lagi yang akan Presiden ambil. Jikalau nanti Presiden ini mengambil dari orang-orang profesional, ini diduga Presiden Joko Widodo akan mengupayakan untuk meningkatkan kinerjanya di akhir masa jabatannya sekitar 1,5 tahun lagi. Namun jikalau nanti ketiga kursi kosong milik Partai Nasdem ini akan diisi oleh partai-partai lain, mungkin ini salah satu strategi Presiden Joko Widodo juga untuk berterima kasih atas loyalitas dukungan partai koalisi. Kemudian ini juga sebagai salah satu bentuk untuk menggalang dukungan juga di tahun 2024 jikalau nanti Presiden Joko Widodo ini mempunyai calon lain seperti
seperti itu. Nah, kalau tadi melihat berbagai macam pernyataan ataupun komentar yang disampaikan oleh Menteri cukup menarik juga. Kalau dari Menteri Investasi Bahlil Lahadilah, dia mengatakan memang ada penilaian, tapi mereka tidak tahu sebagai menteri ini penilaiannya seperti apa, sehingga mereka menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo, dan sosok Presiden Joko Widodo ini juga agak sulit untuk diterka kapan dia marah, kapan dia tidak marah, seperti itu. Itu Pufi yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda di studio. Baik Yasin, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu tentunya apakah besok betul-betul terjadi reshuffle.